Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoni Zarhaki, NPM 2110070530 Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi, yaitu tentang keputusan produksi dan teori produksi. Adapun tujuan pembelajaran dari materi tersebut yaitu yang pertama, memahami pengertian produksi dan fungsi produksi. Yang kedua, memahami jangka waktu keputusan produksi. Yang ketiga, mengetahui bagaimana keputusan di tingkat input optimum dilakukan sesuai dengan jangka waktu keputusan. Yang keempat, memahami prinsip dasar pembuatan keputusan produksi. Yang pertama, organisasi produksi. Produksi merupakan proses untuk mengubah berbagai input atau sumber-sumber daya menjadi output berupa barang dan jasa. Perlu diingat bahwa produksi merujuk kepada seluruh aktivitas yang terlibat dalam memproduksi barang dan jasa, dari meminjam untuk membangun atau melakukan ekspansi fasilitas produksi, merekrut tenaga kerja, membeli bahan mentah, menjalankan pengendalian mutu, akuntansi biaya, dan lain-lain. Input adalah sumber-sumber daya yang digunakan dalam memproduksi barang ataupun jasa. Input dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor produksi manusia, yaitu tenaga kerja dan kemampuan kewirausahaan. Yang kedua, bukan manusia, yaitu tanah, bahan mentah, dan modal ataupun mesin-mesin produksi, peralatan bangunan, dan sebagainya. Selanjutnya, elemen input sistem produksi. Yang pertama, tenaga kerja, yaitu orang yang terlibat dalam proses produksi yang diklasifikasikan sebagai input tetap. Yang kedua, modal, yaitu dalam jangka pendek, modal diklasifikasikan sebagai input tetap dan berupa fasilitas peralatan, mesin, produksi, bangunan, pabrik, dan gudang. Yang ketiga, material, merupakan bahan baku di dalam produksi yang merupakan input variabel. Yang keempat, energi. Energi merupakan berupa bahan bakar, tenaga listrik, air, dan lain-lain. Energi dapat dikategorikan sebagai input tetap atau input variabel tergantung kuantitas produk yang dihasilkan. Yang kelima, tanah, merupakan lokasi ataupun ruang untuk mendirikan suatu pabrik atau gudang. Yang keenam, informasi. Informasi mengenai kebutuhan dan keinginan konsumen, harga produk di pasar, perilaku pesaing, peraturan ekspor impor. Yang ketujuh, manajerial. Manajerial supervisi, perencanaan, pengendalian, koordinasi, kepemimpinan yang efektif untuk meningkatkan kinerja sistem secara terus-menerus. Selanjutnya, elemen proses sistem produksi. Kategori aktivitas dalam proses produksi, yaitu yang pertama tugas, yang kedua aliran. Aliran yang dimaksud adalah aliran informasi dan aliran material. Yang ketiga, penyimpanan. Elemen output sistem produksi, yang pertama kuantitas produk sesuai dengan pesanan konsumen atau permintaan pasar diukur dalam satuan unit. Yang kedua, tingkat efektivitas, yaitu rasio output aktual terhadap output yang direncanakan sesuai permintaan pasar. Dan yang ketiga, banyaknya produk cacat diukur dalam satuan unit atau persentase dari output yang diproduksi sesuai permintaan pasar. Dan yang keempat, biaya per unit output diukur dalam satuan mata uang. Yang kelima, karakteristik kualitas produk sesuai dengan keinginan konsumen. Keterkaitan antara input-input yang digunakan dengan output yang dihasilkan dapat ditunjukkan dalam suatu fungsi produksi. Secara matematis, hubungan antara input dan output dalam suatu fungsi produksi dinyatakan dalam model fungsi produksi, yaitu Q sama dengan Fxi. Ada dua jenis input yang digunakan perusahaan dalam produksi, yaitu tenaga kerja dilambangkan dengan L dan modal dilambangkan dengan K. Fungsi produksi Q sama dengan FLK. Selanjutnya, pengambilan keputusan produksi dalam jangka pendek. Yang pertama, dalam jangka pendek ada dua macam input yang dihadapi, yaitu input variabel dan input tetap. Input tetap, input yang tidak bisa dirubah jumlahnya dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan input variabel, input lain yang dapat dirubah jumlahnya ketika produsen bermaksud merubah jumlah output. Yang kedua, produksi jangka pendek mengacu kepada periode waktu produksi di mana terdapat satu atau lebih input yang bersifat tetap selama periode waktu itu. Yang ketiga,
Periode waktu short run tidak berkaitan dengan lama waktu tertentu, 1 bulan, 1 tahun, ataupun 5 tahun, tetapi adanya input tetap dalam periode tersebut. Yang keempat, contoh dalam jangka pendek, diasumsikan kapasitas mesin dan penggunaan energi diklasifikasikan sebagai input tetap, sedangkan penggunaan material dan jam tenaga kerja diklasifikasikan sebagai input variabel. Misalkan, input K diasumsikan sebagai input tetap dan input L sebagai input variabel. Fungsi produksi dalam hal ini dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu Q sama dengan FLK. Baiklah, di sini kita bisa melihat pada tabel tersebut bahwasanya ada jumlah pekerja, ada jumlah rokok yang dihasilkan, dan ada produk marginal. Di sini kita bisa melihat yang kedua, yaitu jumlah pekerja 20, jumlah rokok yang dihasilkan 135, dan produk marginalnya 4,2. Kita bisa mendapatkan 4,2 itu dengan cara 135 dikurang 93 dibagi 10, dan kita akan mendapatkan 4,2. Selanjutnya jumlah pekerja yang 30 dengan jumlah rokok yang dihasilkan 180, kita bisa mendapatkan 4,5 dengan cara 180 dikurang 135 dibagi 10. Pada tabel menunjukkan bahwa rokok akan bertambah dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja. Besarnya tambahan output yang disebabkan karena tambahan input L dengan input lain tidak berubah disebut produk marginal. Diketahui data hasil produk Q dan tenaga kerja L yang digunakan dalam suatu perusahaan seperti tabel di bawah. Hitunglah analisis produk rata-rata dan analisis produk marginal. Di sini kita bisa melihat pada tabel tersebut bahwasanya dari bulan April sampai bulan Desember output total pada bulan April itu 10.000 dan tenaga kerja itu 3.025. Dan kita bisa melihat di beberapa bulan selanjutnya. Baiklah, pada tabel ini kita bisa melihat bahwasanya pada bulan April hasil produksi 8.500 dan tenaga kerja yang dinamakan dengan L 2.725, kita bisa mendapatkan 3,12 dengan cara 8.500 dibagi 2.725. Pada bulan Mei hasil produksinya 9.000 dan tenaga kerjanya 2.850, dan kita mendapatkan 3,16, dan hasilnya kita bisa lihat bahwasanya hasilnya meningkat dari bulan sebelumnya. Yang ketiga 9.500 dan tenaga kerjanya 2.950, kita mendapatkan hasil 3,22. Di sini kita mengalami peningkatan lagi pada bulan sebelumnya. Di sini kita bisa melihat pada bulan September, yaitu hasil produksi 11.000 dan tenaga kerja 3.325, dan hasilnya 3,30, bahwasanya kita mengalami penurunan dari bulan sebelumnya. Baiklah, selanjutnya fungsi Cobb-Douglas jangka pendek. Yang pertama, tujuan penggunaan fungsi produksi, menetapkan output maksimum yang mungkin diproduksi berdasarkan sejumlah input tertentu, menetapkan syarat kuantitas input minimum untuk memproduksi sejumlah output tertentu. Fungsi Cobb-Douglas, fungsi regresi yang merupakan transformasi daripada bentuk linear logaritmik. Baiklah, selanjutnya elastisitas output tenaga kerja. Di sini kita bisa melihat bahwasanya ada rumus elastisitas dan penjelasan dari rumus tersebut. Berikut merupakan data produksi dan penggunaan tenaga kerja perusahaan selama 2 tahun. Buatlah fungsi produksi. Di sini kita bisa melihat dari bulan Januari sampai bulan Desember bahwasanya pada bulan Januari hasil produksi pada tahun pertama 8.000 dan tenaga kerja pada tahun pertama 2.700. Dan hasil produksi pada tahun kedua 9.600 dan tenaga kerja pada tahun kedua 2.700. Dan kita bisa melihat sampai bulan Desember. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, lakukan transformasi data dalam bentuk logaritma natural
Yang kedua, hitung nilai intercept dan koefisien dengan menggunakan rumus regresi sederhana per tahun. Baiklah, di sini kita bisa lihat dari bulan Januari sampai bulan Desember. Pada bulan Januari tahun pertama 8,9872 dan tenaga kerjanya pada tahun pertama 7,9010 dan hasil produksi pada tahun kedua 9,1695 dan tenaga kerjanya 7,9010. Di sini kita mencari untuk INKI dan INL-nya, yaitu dengan cara dikalikan hasil produksi tahun pertama dengan tenaga kerja tahun pertama, yaitu hasil produksinya tahun pertama 8,9872 dikalikan dengan tenaga kerja 7,9010, yaitu kita bisa mendapatkan hasil 71,0079. Dan untuk mencari INL pangkat 2-nya, yaitu dengan cara mengalikan 7,9010 dan kita akan mendapatkan hasil 62,4259. Untuk mencari bulan Februari sampai bulan Desember, kita melakukan hal yang sama seperti pada bulan Januari. Di sini kita bisa melihat adapun rumusnya untuk mencari hasil produksi tersebut, yaitu 12 dikali 886,61. 12 tersebut kita dapatkan dari jumlah bulan, dan 8.886,61 kita bisa dapatkan dari jumlah perkalian dari hasil produksi dan tenaga kerja. Dikurangkan dengan 110,22, hasil dari 110 kita dapatkan dari hasil produksi tahun pertama dikalikan dengan 96,49 kita dapatkan dari jumlah keseluruhan dari tenaga kerja, dibagi dengan 12 bulan dikali 776,24 96,42, dan kita bisa mendapatkan hasilnya yaitu 1,504. Dan di sini untuk INKI per N-nya sama dengan 110,22 dibagi 12, kita mendapatkan hasil 9,1851. Dan untuk INL per N sama dengan 96,50 bagi 12, kita mendapatkan hasil 8,0415. Baiklah, selanjutnya di sini kita bisa melihat T sama dengan 9,1851 dikurang 1,0504 dikalikan 8,0415. Itu kita bisa mendapatkan hasilnya 0,7383. Dan yang untuk 2,7183 pangkat 0,7383 kita mendapatkan hasil 2,0924. Selanjutnya fungsi produksi Cobb Douglas tahun pertama. Di sini kita bisa melihat beberapa penjumlahan dari hasil produksi tersebut. Kita mendapatkan indeks efisiensi, koefisien intercept yaitu 2,0924. Yang kedua elastisitas output konstanta, kita mendapatkan 1,0504. Artinya penambahan tenaga kerja sebesar 1% akan menambahkan output produksi sebesar 1,0504% dan bisa disebut dengan elastis. Yang ketiga, perencanaan penggunaan input variabel. Misalkan diperkirakan pada Januari tahun kedua permintaan produk adalah Q sama dengan 12.750 ton. Berapakah tenaga kerja yang digunakan? Yaitu Q sama dengan 2,0924, L pangkat 1,0504. 12.750 sama dengan 2,0924 L pangkat 1,0504. Di sini kita membagikan 12.750 dibagi 2,0924.
yaitu kita mendapatkan hasil 6093,48. Dan untuk L sama dengan 6093,48 1 per 1 dipangkatkan 1 per 1,0504. Kita mendapatkan hasilnya 6093,48 pangkat 0,952. Dan untuk jumlahnya yaitu L sama dengan 4010,43 jam tenaga kerja. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kata-kata yang salah atau pengucapan yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.